Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa terminologi dalam pengembangan alat ukur di bidang psikologi yang biasa dipakai dalam proses penjabaran konstruk ukur menjadi beberapa bagian yang biasa dinamakan dengan aspek atau dimensi. Dalam pengembangan alat ukur biasanya ada satu proses yang dinamakan dengan penjabaran konstruk ukur menjadi satu dimensi yang kemudian dilanjutkan menjadi proses penulisan butir. Pada video ini kami akan menjelaskan hal tersebut. Sebagai dasar dari pengembangan konstruk ukur biasanya para peneliti mengacu pada standar pengembangan tes psikologi yang menjelaskan bahwa konstruk-konstruk ukur di dalam psikologi biasanya memuat beberapa komponen yang masing-masing komponen itu bersifat homogen, akan tetapi masing-masing memiliki keunikan sehingga berbeda antara satu dengan lainnya. Biasanya dimensi memuat beberapa bagian. Bagian tersebut ada yang menamakannya sebagai dimensi, konstrak, aspek, komponen, elemen, faset, dan sebagainya. Kita akan menjelaskan beberapa terminologi terkait dengan bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah konstruk ukur. Sebelum masuk ke dalam konstruk ukur, saya akan menjelaskan pengertian dari atribut. Atribut adalah karakteristik atau fitur atau properti yang melekat pada diri manusia yang menyebabkan adanya individual differences atau perbedaan individual. Dalam pengembangan alat ukur, atribut adalah apa yang kita ukur. Kita tidak mengukur meja, akan tetapi atributnya meja. Misalnya panjang, luas, kualitas meja, dan sebagainya. Demikian juga dalam manusia. Manusia bukan objek yang kita ukur, akan tetapi atribut yang melekat pada manusia tersebut. Misalnya inteligensi, sikap, kecemasan, depresi, dan sebagainya. Dalam metodologi penelitian, atribut ukur biasanya direpresentasi dalam dua hal. Yang pertama dalam bidang pengukuran yang biasa dikenal dengan konstruk ukur. Ada banyak jenis-jenis konstruk ukur, misalnya kognitif, non-kognitif. Dan yang kedua adalah atribut dalam bidang statistika, itu dinamakan dengan variabel, sesuatu yang bervariasi yang menyebabkan bisa diteliti. Variabel, kemudian ada variabel dependen dan variabel independen. Konstruk ukur biasanya dijabarkan menjadi beberapa bagian, kemudian dilanjutkan penjabarannya menjadi beberapa indikator. Konstruk ukur adalah konsep mengenai atribut pada diri manusia. Konstruk ukur memiliki susunan, baik anggota-anggotanya yang dinamakan dengan komponen atau aspek, serta hubungan antara aspek tersebut yang kemudian nantinya diterjemahkan menjadi alat ukur. Konstruk ukur dapat lahir, tumbuh, mati, atau pudar dan digantikan dengan yang baru. Oleh karena itu peneliti harus jeli untuk mendeteksi apakah konstruk ukur yang akan dikembangkannya itu sudah tidak lagi dipakai dalam kancah penelitian. Istilah yang kedua adalah domain. Domain biasanya merujuk pada wilayah-wilayah yang harus dicakup oleh butir-butir di dalam tes. Sebuah tes harus mampu merepresentasikan domain-domain yang diukur. Sebagai contoh, pada gambar video ini ada 3 domain inteligensi, yaitu comprehension, working memory, dan fluid, yang masing-masing mengisi pada wilayah-wilayah dari konstruk inteligensi. Ini penggunaan domain dalam pengukuran kepribadian dan penggunaan domain pada pengukuran kognitif. Istilah domain dalam konstruksi tes, semua domain yang ditentukan oleh satu konstruk ukur harus dilibatkan dalam penyusunan alat ukur. Tidak melibatkan domain dari domain yang sudah ditetapkan akan menurunkan derajat validitas konten atau validitas konstruk alat ukur yang kita kembangkan. Istilah selanjutnya adalah dimensi. Dimensi merujuk pada hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lain yang
korelasinya relatif rendah. Hal ini mengakibatkan dimensi bersifat independen, mirip dengan sebuah konstruk yang antara satu dengan lainnya bersifat independen. Istilah dimensi biasanya disamakan dengan istilah faktor yang muncul dari analisis faktor. Kita lihat dalam gambar ini ada berbagai macam indikator-indikator yang kemudian setelah dianalisis faktor keluar dua faktor yang masing-masing memiliki independensi antara satu dengan lainnya. Satu berwarna biru, satu menjelaskan yang berwarna merah. Oleh karena karakteristiknya sama, maka dimensi seringkali dinamakan dengan faktor. Perlu diingat, faktor yang dimaksud di sini adalah faktor yang merepresentasikan, bukan faktor yang mempengaruhi. Dimensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unidimensi dan multidimensi. Unidimensi menjelaskan jika alat ukur itu mengukur satu konstruk atau satu atribut, sedangkan multidimensi mengukur tiga konstruk ukur. Sebagai contoh, teori kepribadian 5 faktor memuat 5 dimensi yang saling independen antara satu dengan lainnya karena mereka memiliki korelasi yang rendah. Dimensi-dimensi dalam sebuah konstruk ukur bersifat independen karena berkorelasi rendah dengan dimensi lainnya. Dimensi dapat berdiri sendiri sebagai konstruk yang utuh, dapat dipakai sebagai satu penelitian variabel penelitian. Misalnya extraversion yang merupakan satu dimensi dari teori 5 faktor dapat dipakai menjadi satu penelitian tersendiri atau satu alat ukur tersendiri. Dimensionalitas adalah masalah derajat, bukan pembagian dikotomis. Unit dimensionalitas adalah gerakan untuk menuju ke dalam unidimensi ataukah menuju ke multidimensi. Jika dimensi-dimensi di dalam sebuah alat ukur memiliki korelasi yang rendah, maka dinamakan dengan multidimensional test with uncorrelated dimension. Sedangkan dimensi di dalam sebuah tes jika masih memiliki korelasi yang cukup tinggi dinamakan dengan multidimensional test with correlated dimension. Istilah yang terakhir adalah aspek. Aspek biasanya menjelaskan fenomena yang umum, menjelaskan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Biasanya aspek dinamakan dengan komponen, elemen, unsur, unit, dan partikel. Dalam bidang pengukuran, istilah aspek dapat dipakai untuk menjelaskan bagian-bagian dari konstruk ukur. Sebagai contoh, kenyang, aspeknya terdiri dari 3 karena 3 hal ini memanifestasikan dari kekenyangan. Aspek bukanlah sesuatu yang menunjukkan pengaruh. Misalnya, kenyang diakibatkan oleh makan dan minum. Aspek dalam pengembangan alat ukur adalah manifestasi, bukan pengaruh, karena yang kita ukur adalah manifestasi dari konstruk ukur, bukan hal yang mempengaruhi konstruk ukur. Pengukuran dalam bidang psikologi yang dievaluasi dengan teori tes klasik atau teori tes modern yang biasa dipakai dalam kajian psikometrika dipakai pada indikator yang menunjukkan manifestasi dan bukan pada indikator yang mempengaruhi. Aspek berbeda dengan dimensi yang hubungan antara satu dengan lainnya bersifat independen. Hubungan aspek satu dengan aspek lainnya bersifat dependen. Sebagai contoh pada gambar ini, antara satu aspek dengan aspek lainnya masih memiliki keterkaitan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan aspek menunjukkan sampel perilaku atau manifestasi operasional dari konstruk ukur yang jumlahnya tidak terbatas. Aspek adalah sampel dari manifestasi konstruk ukur. Oleh karena manifestasi yang bersifat sampel, maka aspek satu dengan aspek lain berkaitan sangat erat. Sebagai contoh, dalam pengukuran extraversion yang merupakan satu dimensi dari teori kepribadian 5 faktor,
aspek-aspek yang dipakai dalam 5 alat ukur ini berbeda, namun masih memiliki keterkaitan yang tinggi. Sebagai contoh, dalam BFI ada aspek yang namanya energy level, yang itu tidak ada di dalam Neo-PIR, akan tetapi ada aspek yang namanya positive emotion yang memiliki keterkaitan dengan energi level pada BFI. Dan ini terjadi pada alat ukur yang lainnya. Dengan demikian, dalam pengembangan alat ukur, peneliti jika berinteraksi dengan aspek maka memiliki kebebasan untuk merangkai aspek dalam alat ukur yang dikembangkan. Peneliti bisa memakai satu teori saja secara eksklusif, misalkan pada literatur 3 aspek, atau peneliti dapat melakukan pengombinasian dari 3 literatur untuk dipilih aspek-aspek yang relevan dengan alat ukur yang akan dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.